remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Selasa 10 Oktober tahun 2023 merupakan pekan biasa ke-27. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami semua, di mana nyata Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan istirahat kami malam tadi hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Allah Bapa yang Maha Bijak, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat berbuat kasih kepada sesama dan mau bersikap rendah hati untuk bertobat. Semoga kami berbalik kepadamu dan mendengarkan sabdamu serta melakukannya dengan sepenuh hati. Janganlah biarkan kami berbuat baik kepada sesama dengan keluhan dan tuntutan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu yang saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, memilih sesuatu yang terbaik dari daftar yang baik membuat kita menjadi bimbang harus memilih di antara hal-hal yang baik itu. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Tuhan bersama dengan Santa Maria dan Santa Marta. Dua tokoh yang selalu menjadi perumpamaan dalam perjalanan hidup yang aktif, di mana kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan dan memberi diri untuk berkomunikasi dengannya dengan penuh ketenangan. Selain memupuk hidup rohani untuk berkomunikasi dengan Tuhan, manusia juga harus hidup aktif, yaitu dengan bekerja untuk kelangsungan hidup dan juga menjaga kesehatan rohani maupun jasmani. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi dikisahkan bahwa Santa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tuhan menanamkan segala kebaikan dalam hidup kita, sehingga Tuhan menganugerahkan rahmat kebebasan untuk manusia, agar manusia dapat mengekspresikan cinta dan relasinya dengan Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berdoa dan berkarya merupakan bagian dari kehidupan yang kita jalani. Tidak sehat bila kita hanya bekerja tanpa berdoa. Begitupun sebaliknya, berdoa tanpa bekerja. Dan tidak sehat juga bila
kita berpikir tanpa belajar atau belajar tanpa berpikir. Nah, yang menjadi sehat dan bijak jika kita selalu dibaharui melalui doa, melalui karya, berpikir dan belajar. Marilah kita jalani hidup yang diberikan oleh Tuhan dengan sikap di atas, di mana kita bekerja sambil berdoa dan berdoa sambil bekerja. Mari dalam kehidupan kita senantiasa memuji Tuhan dan beriman dengan sikap yang tepat agar hidup kita dapat berbuah dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badan kami dan sucikanlah jiwa kami. Kami persembahkan diri kami padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita senantiasa dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra